ya. Sehingga dengan kesempatan itu kita bisa memaksimalkan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita masih ingat ayat yang pertama turun. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini begitu turun, hadirin yang dirahmati Allah, langsung mengguncang jazirah Arab pada waktu itu. Yang mana pada waktu itu di Arab, di Mekah terutama, ya, sedang syarat dengan kejahiliahan. Sedang syarat dengan kejahiliahan. Orang-orang dulu itu jahiliyah karena mereka hanya ikut-ikut saja, hadirin yang dirahmati Allah. Ya, ketika Rasulullah mengajak pamannya Abu Thalib, ya, untuk masuk ke dalam Islam, apa yang dijawab? Ya, biarlah aku mengikuti agama nenek moyang. Gitu ya. Jadi mereka itu hanya ikut-ikut saja. Maka surat Al-Alaq ini ayat 1 sampai dengan 5 ini begitu luar biasa mengguncang jazirah Arab, ya, pada waktu itu. Baru satu surat dari 114 surat. Baru 5 ayat dari 6.000 ayat lebih yang Allah turunkan, ya. Begitu menggegerkan Mekah pada waktu itu, ya. Bahkan yang terjadi apa, hadir yang dirahmati Allah? Yang menentang turunnya ayat ini justru kerabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Coba hadirin yang dirahmati Allah, justru yang menentang adalah dari kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kita bisa bayangkan begitu dahsyatnya. Tentu Allah menurunkan ayat ini bukan tanpa tujuan, bukan asal-asalan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami di Hidayatullah itu ada namanya manhaj sistematika wahyu, di mana kami meyakini bahwa ada ayat-ayat yang diturunkan, ayat-ayat awal yang diturunkan itu memberikan spirit yang luar biasa, ya, memberikan spirit yang luar biasa, hadirin yang dirahmati Allah, ya. Yang pertama itu ada surat Al-Alaq, itu untuk apa? Untuk menjadikan pondasi tauhid kita agar lebih kuat, untuk menguatkan pondasi tauhid kita, hadirin yang dirahmati Allah. Itu surat Al-Alaq. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Itu dampaknya luar biasa, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca dengan bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhan, menyebut nama Allah, dampaknya akan luar biasa, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun sebaliknya, ketika kita membaca tanpa melibatkan nama Allah juga akan memberikan dampak yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dampak yang lahir dari Iqra bismi rabbik itu adalah keteguhan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tentunya akan melahirkan jiwa-jiwa yang kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga goncangan seperti apapun, ujian yang datang diberikan oleh Allah seberat apapun akan mudah untuk dilalui karena dia mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu cerita sedikit. Beberapa waktu yang lalu kebetulan kami silaturahim ke rumah teman, gitu kan. Kebetulan teman ini pedagang. Ya, memang kami jarang-jarang juga datang. Terus kemudian istrinya sampai bilang, Pak Ustadz sering-sering datang, sudah itu nasihati suami saya. Ya, suaminya dengan tersenyum dia bilang gini, hadirin ya, dia bilang begini,
Sebenarnya saya itu sudah tahu Pak Ustadz, dia bilang. Sebenarnya saya itu sudah tahu, ya, bahwa sholat 5 waktu itu harus tepat waktu. Tapi bagaimana? Dia bilang, kita ini kan jualan, ya. Seketika azan datang itu pembeli datang juga. Gitu. Ketika panggilan Allah datang itu pembeli datang juga. Gitu. Ya, otomatis lah. Takut nanti pelanggannya lari, ya kita layani pembeli dulu. Masya Allah, sampai seperti itu hadirin yang dirahmati Allah. Coba dibayangkan, itu efek daripada Iqra bismi ghairi rabbik, ya, efek daripada membaca tapi tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin hadirin yang ada yang rumahnya masuk ke dalam pekarangan itu pohon tetangga, pohon buah tetangganya ada, entahlah buah apa saja, mangga atau apa gitu ya, masuk ke pekarangan rumah kita misalnya. Kalau menurut hukum itu halal hadirin yang dirahmati Allah, ya. Tetapi kan kembali kepada adabnya kita gitu kan. Kita sebagai yang punya pekarangan, ya, bukan pemilik pohon, ya, otomatis walaupun itu halal, ya seyogianya gitu. Lebih baik kalau kita minta izin terlebih dahulu gitu. Walaupun halal. Gitu kan? Maka ada satu cerita yang menarik. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mampu membuat Rasulullah menangis gara-gara hal ini, hadirin yang dirahmati Allah. Ya. Itu luar biasa. Jadi selalu diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini, ya, setiap habis sholat itu langsung pulang, ya, itu langsung pulang, nggak berdoa dulu, tidak berzikir dulu, pokoknya begitu salam langsung pulang. Diperhatikan begitu setiap hari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika ditahan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa engkau selalu pulang setelah salam tanpa berzikir dulu, tanpa berdoa kepada Allah dulu, kan? Maka kemudian sahabat ini memberikan jawaban yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Dia sampaikan, ya Rasulullah, di pekarangan rumah saya itu ada pohon kurmanya tetangga yang buahnya masuk ke dalam pekarangan saya. Setiap pagi saya harus bangun lebih dulu untuk menjaga supaya anak dan istri saya tidak makan dari buah pohon kurma itu. Satu ketika ya Rasulullah, saya terlambat pulang dari masjid. Saya lihat anak saya sudah memakan buah itu. Maka kemudian ya Rasulullah, saya masukkan tangan saya untuk mengambil buah yang ada dalam mulutnya. Masya Allah. Maka mendengar itu, karena terlalu keras, maka anak saya menangis ya Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Ya. Sebenarnya yang punya ini Muslim juga, ya Muslim juga. Cuma dia sudah masuk ke golongan orang munafik gitu. Ya. Dia masuk dalam golongan orang yang munafik. Ya. Maka kemudian dipanggil yang punya kurma ini sama Rasulullah. Wahai fulan, mau nggak kurmamu itu aku beli? Gitu. Dengan pohon kurma yang terbuat dari batu zamrud gitu. Ya. Kemudian di setiap tangkainya itu ada bidadari, kata Rasulullah seperti itu. Ya. Tapi orang munafik ini dia menjawab, saya tidak mau kalau dijual dengan sesuatu yang jatuh tempo seperti itu. Dia sudah tahu bahwa Rasulullah itu meminta dan bayarannya itu akan diberikan di surga gitu loh. Tapi dia nggak mau, saya maunya yang cash. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu datang. Baik, saya akan bayar kurmamu 10 kali lipat harganya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke rumah orang munafik ini, dia bilang sama istrinya, sesungguhnya saya dapat keuntungan yang besar hari ini. Ya, itu orang munafik tuh. Keuntungan yang besar hari ini. Kurma di depan rumah kita itu dibeli, ya,
dan diberikan kepada tetangga kita yang di sebelah. Tetapi kan pohonnya kan tetap di situ ya, kita tetap bisa menikmati buahnya gitu. Coba bayangkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ya antara satu tetangga dengan tetangga yang barusan. Maka kemudian apa yang terjadi? Hadirin yang dirahmati Allah, malam hari tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba pohon kurma itu berpindah tempat. Berpindah tempat. Siapa yang memindahkannya? Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Sahabat tadi bernama Abu Dujana yang selalu menjaga agar supaya tidak masuk ke dalam tubuhnya itu hal-hal yang subhat, gitu ya, hal-hal yang hukumnya tidak jelas. Dia selalu menjaga itu, maka kemudian Allah memberikan keistimewaan. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dampak daripada Iqra bismi rabbik dan dampak daripada Iqra bismi ghaira rabbik itu begitu luar biasa hadirin yang dirahmati Allah. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin sekarang ini tidak ada itu yang namanya Abu Jahal, tidak ada itu yang namanya Abu Lahab, nggak ada. Tetapi orang-orang yang punya karakter yang sama dengan mereka banyak sekali hadirin yang dirahmati Allah. Ya. Makanya jangan kita abaikan. Itu yang kemudian menjadi tantangan yang luar biasa untuk para ulama, ya, untuk para kiai, untuk para ustadz. Dampaknya luar biasa. Ya. Karakter-karakter seperti itu. Coba kita bayangkan hadirin yang dirahmati Allah. Ya. Kesombongan mereka, keegoisan mereka, ya, kejahiliahan mereka, itu masya Allah. Begitu rasa sekali dampaknya kepada para sahabat dan pada para sahabat Rasul pada waktu itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kuatkan lagi keimanan kita dengan memperbanyak membaca ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauniyah Allah. Tentunya membaca dengan melibatkan nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqomah, semoga kita bisa terhindar daripada sifat-sifat egois, sombong, takabur, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ya. Dan semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.